Ini tuh. Selamat pagi sahabat kompas.com, saya Zaki, video jurnalis kompas.com. Saat ini saya berada di depan rumah duka dari Marissa Haque, istri dari Ikang Fauzi, yang pagi tadi telah berpulang ke rahmatullah sekitar pukul 00.50 waktu Indonesia Barat. Sahabat kompas.com, saat ini saya berada di rumah duka yang terletak di Jalan Pelangi, kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Tepat di depan saya berdiri rumah dengan gaya semi klasik dengan halaman yang cukup luas. Ini merupakan rumah mendiang Marissa Haque yang ditinggali bersama suaminya Ikang Fauzi selama beberapa tahun terakhir. Sahabat kompas.com, Marissa Haque meninggal di usia 61 tahun pada usia Marissa Haque meninggal pada usia 61 tahun pada dini hari tadi dan meninggalkan beberapa orang anak. Saat ini situasi di rumah duka boleh dibilang masih cukup ramai ya, karena beberapa kerabat dekat, baik itu kerabat dari mendiang Marissa Haque dan Ikang Fauzi, mulai berdatangan ke rumah duka. Beberapa rekan media juga sudah memadati halaman dari rumah mendiang, yang mana mereka sudah mulai memadati area ini sejak pagi tadi. Sahabat kompas.com, Marissa Haque boleh dibilang adalah artis legendaris sekitar tahun 1980-an. Tak hanya aktif menjadi artis atau aktif di dunia hiburan, Marissa Haque juga tercatat pernah terjun di dunia politik. Sahabat kompas.com, ia pernah menjadi anggota dewan atau menjadi anggota DPR RI pada 2004 lalu. Berdasarkan informasi yang saya dapat di lokasi, keluarga tidak menyangka atas kepergiannya Marissa Haque, sebab Marissa Haque diketahui meninggal dunia bukan karena sakit. Marissa Haque diduga meninggal dunia tak lama setelah dirinya pulang dari kegiatan di luar rumah. Ketika pulang, Marissa Haque disebut istirahat di area dalam rumahnya, kemudian melakukan beberapa aktivitas sembari bersantai. Namun tak lama kemudian Marissa Haque disebut tak sadarkan diri dan pertama kali diketahui oleh sang suami Ikang Fauzi. Adapun pernyataan ini diungkapkan oleh kerabat dekat yang sempat saya ajak berbicara pada pagi tadi. Ya, sahabat kompas.com, saat ini tampaknya akan ada seorang tokoh yang keluar
setelah melayat dari dalam rumah duka. Saya belum mendapat konfirmasi siapa yang akan keluar. Di belakang kamera. Nampaknya yang akan keluar adalah Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta yang baru saja selesai bertakziah atau melayat di kediaman Marishak. Kami keluarga besar Perfilman sangat berduka mendengar berita bahwa Ica yang saya kenal meninggal dunia tempat. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang, tapi kita tahu keluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dan semua keluarga menerima musibah. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum keluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim, sutradaranya Pak Kabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh, lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film. Dan juga Mbak Ica ini juga aktif di Suara Ketika. Jadi sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikan. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto pada 2 hari yang lalu. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya, ada yang baca. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah tak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Saya enggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya, enggak sempat masuk rumah sakit. Mungkin kecapean atau bagaimana, tapi artinya enggak sempat. Malah kata tadi Mas Ikang masuk ke kamar, melihat beliau udah nggak ada, artinya sudah tertidur. Dan saya nggak tahu apakah sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak, tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Bang, namanya siapa, Bang? Ayo, namanya siapa? Bang. Ya, sahabat Kompas.com, baru saja kita mendengar keterangan dari Rano Karno yang merupakan kerabat dekat dari Marissa Haque, yang mana Rano Karno ternyata sudah pernah beradu acting dengan Marissa Haque semasa dirinya masih aktif di dunia perfilman. Sahabat Kompas.com, saat ini boleh saya gambarkan di dalam rumah duka sudah banyak
kerabat dekat maupun teman dekat dari almarhumah, dari mendiang Marissa Haque yang saat ini sedang bertakziah, sedang berduka di dalam untuk melihat jenazah Marissa Haque untuk yang terakhir kali sebelum dikebumikan pada sore nanti. Adapun jenazah Marissa Haque rencananya akan dikebumikan pada sore nanti ba'da asar. Marissa Haque rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir yang terletak di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Adapun dugaan alasan kenapa Marissa Haque baru dimakamkan sore nanti, supaya teman dan kerabat dekat bisa melihat Marissa Haque untuk yang terakhir kalinya.